Halo, welcome back to the Marketing Playbook episode 3. Bareng saya Mendy Purwohartono. Saya Nindra Rahmana dan hari ini kita kedatangan satu tamu yang istimewa. Iya, seperti janji kita ya Pak Andin. Betul. Kita nggak ngobrol berdua saja. Hari ini kita kedatangan Hosea Julius. Yeay. Tepuk tangan dong. Biar nggak garing-garing amat gitu loh. Jadi aku tamu pertama gitu maksudnya? Atau udah iya, pernah? kamu tamu pertama. gitu? Benar. Kamu tamu pertama. Jadi Episode 1 dan 2 kita berdua kita ya. berdua, berbanding ya. kita berdua Oh, dan kita hari ini mau ngebahas tentang expertise-nya Hosea. Ya. Gimana caranya nge-grow social media from zero to hero. Wah, Waduh. keren. From Ini zero to hero. Exponential growth gitu Iya. ya. Bebannya langsung berat gitu ke sana ya? Padahal Jadi nggak cuma sekedar lurus aja, tapi bisa langsung dalam waktu singkat bisa mencapai Iya. angka yang luar biasa. Betul. Nah, mungkin sebagai introduction, aku kenalin Hosea ini, kita udah kenal cukup lama ya, Hos? ya udah cukup lama juga. Cukup lama, dan Hosea ini is a marketing strategist. Dan otaknya tuh pinter banget Pak Andin. Keren. Karena dia bisa mengkombinasi antara data dengan juga marketing, feeling. Itu kan yang paling kita suka bahas kan. Betul, mengimbangi keduanya Mengimbangi ya. keduanya itu hingga mendapatkan satu hasil yang luar biasa Ya. gitu kan. Nah, Hosea sendiri nanti kalau itu koreksi ya kalau salah Boleh, ya. boleh. Hosea ini sudah bantu banyak juga orang-orang untuk melakukan personal branding. Ya. Ya kan, Hos? Betul. Coba kamu ceritain siapa aja yang kamu bantu. Udah. Sebelumnya ya tadi thank you buat apresiasinya dari si Mendy. God grace bisa sampai hari ini dan bantu banyak banget sebenarnya. Awal kenal sama si Mendy juga dari Finvolk Yeah. karena aku advisor Finvolk. Yeah. Terus bantu Devi Anastasia, dia itu sebelumnya jebolan MasterChef. Aku bantu dari waktu itu 70 sampai 100-an ribu follower, sekarang 1,3 juta. Keren. Terus ada Andi Senjaya. Andi Senjaya itu berawal dari temen main. Turns out dia awalnya bercanda-bercanda, host handle gue dong. Akhirnya diambil juga waktu itu setelah ngobrol panjang. Waktu itu serunya kalau buat Andi lebih ke pindahin demografik. Jadi sebenarnya Andi udah punya base followers, tapi yang seru bukan masalah growth-nya, tapi pindahin demografik itu juga seru banget. Terus ada Devin itu Paling Property. Iya, si Ya. Paling Property mungkin pernah lewat juga. Dia lebih banyak konten di TikTok ataupun YouTube Shorts. Dia itu CEO dari Snap-in, property agent. Terus ada Hansen, dia itu arsitek. Ada Benevia, dia itu fashion designer. Terus yang paling recent ini ada Rizarwi. Rizarwi ini Rizky, dia itu CEO-nya Humans. Gitu. Humans itu parfum, jadi itu juga aku yang handle. Gitu. Jadi tadi Grow Devi itu dari 70 atau 100 Iya, 70 sampai 100. 1,3 1,3 juta followers. Iya. Juta. Oke. 1,5 tahun, satu Dalam tahun lah. waktu? Aku mulai bareng sama dia itu dari awalnya berhubung Devi ini pacar saya ya. Kayak waktu itu ya baru keluar MasterChef. Terus 2022 November aku udah mulai bantuin dia. 2023 itu kita udah baru tanda tangan kontrak. Jadi aku dari November udah bantuin itu dari 70-an ribu sampai 100-an ribu. 2023 Mei kalau nggak salah kita tanda tangan kontrak, kita rapihin semuanya secara administratif, baru secara jelas lah udah kerja sama. Itu kalau nggak salah dari 120 ribu deh. Gitu. Dan Sampai ke tahap ini. sampai ke tahap ini gitu. 10 kali lipat berarti ya. Puji Tuhan. Ya. Luar Tapi biasa. tadi kalau udah pacaran pasti tetap pakai kontrak. Iya dong. Oh, tetap Teman harus saya aja pakai professionally. kontrak. Iya. Oke. Pacar juga pakai kontrak. Bener. Pacarannya nggak kontrak sih, tapi Kerjaannya bisnisnya bener. profesionalnya. Bener. Nah, oke, ini masuk host ke pertanyaan langsung, pertanyaan pertama. Oke. Sekarang nih jujur banget sebagai kita maksudnya pengalaman gitu di social media dan segala macam, masih mungkin nggak sih untuk punya exponential growth? Ya. Let's say dari nol baru bangun akun jadi 100.000 followers within let's say 3 months. Oke. Bisa banget. Kenapa? Karena Devin yang tadi aku sebut, mungkin Cimendi juga udah kenal. Dia 3 bulan lebih sih, nggak 3 bulan pas. Itu 100.000 followersnya, dan secara views juga stabil di ratusan ribu, belasan ribu, puluhan ribu. Dan ada satu programnya kita yang tembus jutaan terus gitu bahkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya masih bisa apa enggak, masih bisa banget. Dan terlepas dari yang aku handle apa enggak, banyak banget kok juga yang sebenarnya gede banget kan sekarang. Baru muncul, besar banget secara angka, dan masih make sense banget sebenarnya untuk hari-hari ini bisa dapat angka segitu gitu.
Jadi masih possible banget ya. Ya. Oke. Dan meskipun tanpa ads ya, karena kan pasti banyak yang nanya gitu. Benar. Oh itu di boost, Ya. atau kenapa kok bisa sampai segitu? Apa resep pastinya gitu? Resep pastinya sih sebenarnya nggak ada. Karena yang harus dibuat adalah justru balik lagi mungkin approach orang beda-beda ya. Karena aku takut agak kontroversial karena banyak di content creator itu ngomongin soal kreatif kan. Aku tuh tidak kreatif sama sekali. Jadi Oke. apa yang aku lakukan sampai saat ini adalah justru recording the data. Jadi kita record datanya, kita do data mine, dan itu kan sebenarnya supply datanya ada semua ya di Insight. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang sakti dan hebat menurut aku. Ini tuh sesuatu yang kayak ini tuh tahap wajar. Harusnya wajarnya yang di sini. Gitu. Kalau ditanya tipsnya ya liatin Insight aja. Sebenarnya kita bisa lihat kayak average views-nya di berapa, berarti bagian itu yang nggak oke. Kita naruh hipotesa di setiap program, dari setiap kontennya, kita tarik setiap programnya. Oh udah pernah bikin wiring mind map-nya belum? Jangan-jangan belum pernah. Even kita bikin brand aja kan kita selalu wiring the mind map kan. Oh mind map wiring untuk marketing. Oh wiring untuk branding. Kita wiring lagi dari mana? Campaign misalkan. Nah kalau misalkan belum pernah, jangan heran kalau maksudnya banyak kan yang sekarang influencer one hit wonder gitu kayak views-nya bagus Tapi nggak tahu tapi kenapa. nggak tahu kenapa. Dan itu kita as a business person selama ini selalu kayak gitu kan, kita nggak pernah mau punya satu produk yang laku banget tapi nggak bisa diulang. Betul. Nah harus bisa diulang. Betul. Makanya kenapa kalau kita ngincernya, kalau mungkin orang-orang lain kata-kata yang sakral itu viral. Kalau kata-kata yang sakral di tim kita itu stability. Mendingan stabil 20.000 daripada tiba-tiba Cuma ada yang wonder. 2 juta, tiba-tiba besoknya 20.000, itu sakit banget sih. Iya. Jadi mendingan kita stabilin. Mungkin bisa dilihat dari semua yang aku pegang, kita tuh nggak ada yang kayak viral, 20 juta, 40 juta, nggak ada. Tapi stabil. Tapi stabil. Rata-rata Devi tuh stabilnya 1 jutaan. 1 juta. Devi stabilnya ratusan ribu sampai 1 juta. Andi stabilnya puluhan ribu sampai ratusan ribu. Terus ada Devin dari puluhan ribu sampai, nah ini gapnya masih jauh kalau Devin. Saya akuin Devin gapnya masih jauh. Dari puluhan ribu masih ada sampai jutaan juga ada. Nah tapi gap ini harus kita perkecil terus. Gimana caranya biar bisa stabil ya? Kalau bisa jangan gap bawahnya yang kita kenain, tapi gap yang ke atas gitu. Caranya gimana? Caranya sebenarnya Balik lagi ke insight, ke data. Insight. Ada 3 jenis value sih yang jadi virtunya kita untuk di sosial media. Balik lagi ini menurut teori aku ya. I'm not the best person yang It's bisa okay. Kita ngomongin kan ini, share. tapi aku selalu ngomong ini ke tim. Kita tuh ada 3 hal virtunya kita. Pertama itu yang paling bisa terlihat adalah reach value. Reach value ini ngomongin soal angka. Berapa banyak yang kita dapetin. Views, impressions, likes, interactions, sampai ke followers gitu. Ini reach value. Oke. Kedua ada engagement value. Engagement value ini apa? Seberapa dekat kita sama audience. Gimana cara nilainya? Akhirnya kita bisa lihat ambil assessment. Kenapa? Karena sebenarnya ini nggak bisa dilihat dari angka. Assessmentnya adalah kita buat offline event. Seberapa banyak sih orang akhirnya mau datang, rela untuk datang. Jadi sebenarnya kalau dari funnel awareness itu udah jelas tuh. Reach itu di bagian awareness. Funnel selanjutnya adalah bagian interest ataupun bahkan sampai ke desire. Nah, bagian engagement value ini berarti kita udah masuk ke bagian sana. Udah di tengah. Udah di tengah, betul. Jadi orang mau willing to untuk DM kita, willing to untuk ngobrol. Devi itu sehari bisa 2.000 sampai 2.000 DM sampai 4.000. Topnya itu 4.000-an DM. Wow. Itu udah crazy. Dia udah nggak kuat balasnya. Jadi orang sampai mau ngobrol gitu. Bahkan sampai share tentang cerita pribadi dan lain sebagainya. Itu berarti kita udah engage. Nah, itu assessment yang sebenarnya kita bikin. Gitu. Terus yang terakhir adalah branding value. Itu yang ketiga. Branding value sendiri sampai sekarang kita masih belum bisa bikin assessmentnya. Anyways, kenapa dari tadi ngomongin assessment? Aku tuh kuliah psikologi. Jadi kita tuh anak psikologi ada satu bagian namanya psikometri. Psikometri itu kerjaannya bikin alat ukur. Tapi berhubung sebenarnya, maksudnya aku juga nggak bisa bilang kalau aku S2 psikometri karena nggak S2 psikometri gitu. Tapi kita di S1 pun udah belajar soal itu gitu. Jadi ada psikologi alat ukur dan sebagainya. Kita tahu prinsipnya. Waktu bikin alat ukur ini kita coba bantu bikin lah untuk asesnya gimana gitu. Oh apa yang berhubungan. Nah bagian branding value ini sulit diukur sih. Bahkan hampir nggak bisa diukur. Akhirnya aku cuma kasih indikator aja. Ada beberapa indikator sebenarnya yang menurut aku menarik.
Indikator pertama adalah waktu kita datang ke satu event atau satu tempat atau satu space yang emang niche kita. Contoh, misalkan Pak Andin ngomonginnya soal digital marketing. Datang ke teman-teman digital marketing. Oh, tahu nih. Kenal gak sama Pak Andin? Kedua, tahu gak Pak Andin itu ngomonginnya soal apa? Oh, ngomonginnya soal digital marketing. Ini Pak Andin yang ngomongin digital marketing ya? Berarti udah hit banget tuh. Yang terakhir, indikator terakhir adalah di open space. Random tiba-tiba kita ke GI misalkan atau ke The Breeze. Samperin. Ini Pak Andin yang digital marketing ya? Nah, Iya. kita hit the branding value berarti. Berarti our branding kan udah nempel. Iya, betul. Salah satu hal yang penting sebenarnya di suatu brand atau personal branding, which aku sebutnya human IP, adalah seberapa besar sih karakter yang bisa kita share, seberapa besar personality yang bisa kita share. Karena brand kan punya brand persona. Betul. Personanya bisa kita keluarin nggak? Betul. Nah, KPI-nya tuh sebenarnya nggak tahu ya, teman-teman marketing yang mungkin lebih expert tahu mungkin brand persona tuh branding ukurnya gimana. Kalau aku jujur aku tidak mengerti, aku udah sempat nyari juga nggak ada. Aku pakai 3 indikator ini. When this 3 indikator ini hit dan kita semakin sering hitnya, which itu kita setiap kali hit kita record. Jadi bayangin sih, sekualitatif itu, serandom itu. Jadi kalau misalkan di jalan Devi tiba-tiba di connect gitu sama orang, di poke, ini Devi ya, yang masak itu ya, yang masak sehat itu ya. Kita harus record. Kenapa? Karena kita harus record seberapa besar dalam bulan itu kita expose our branding. Gitu. Balik lagi, apakah merepotkan? Merepotkan. Ini tuh bukannya kerja yang susah, kerja repot. Kerja repot aja. Berarti kita tadi sudah bisa ambil satu playbook ya dari penjelasan Hosea bahwa kadang-kadang kita melewatkan data. Banyak yang tidak fokus ke data. Padahal sosial media ini data driven ternyata. Ya. Jadi itu playbook yang pertama. Jadi buat teman-teman yang di sosial media yang punya bisnis juga dan yang mau mengembangkan untuk dirinya, jangan cuma fokus ke kreativitasnya saja gitu. Tapi harus rajin-rajin baca data. Dan mendata. Dan mengumpulkan data-datanya terus dianalisis. Betul. Dan aku suka banget tadi yang poinnya Hosea adalah kesuksesan yang berulang. Kalau aku selalu ngomong seperti itu. Maksudnya kalau sama tim aku bilang, ya udah gimana caranya kita tahu konten mana yang works. Yang pertama kalau nggak ada datanya itu bener banget. Gimana kita ngukurnya? Betul. Dan kalau misalnya semua udah ada di data dan kita lihat, oh ini ternyata konten seperti ini oke, yang ini nggak oke dan ini, kita bisa buat yang oke itu menjadi sebuah kesuksesan yang berulang. Aku selalu ngomong kayak gitu. Bener ya? Jadi itu salah satu resepnya ya Pak Andi ya. Yes. Akhirnya ada ya resepnya pastinya seperti apa, tapi setiap orang akan berbeda-beda. Betul. Ya. Betul. Kayak kemarin aku pernah ngobrol juga mungkin sama Pak Adit, sempat ngobrolin soal ini. Orang bilang, hook itu harus problem. Devi hooknya ngoseng. Bisa. Viewsnya bagus. Karena Andi hooknya mukanya dia langsung di zoom. Dia ngasih problem secara statement. Bisa. Apakah itu bisa jadi sesuatu yang tolak ukur pasti? Mungkin. Tapi mungkin enggak juga. Yang paling penting, nah balik lagi nih. Ini mungkin agak aku tarik sedikit biar jelas. Banyak orang yang suka ngeluh di sosial media soal algoritma, Pak, biasanya. Ya, ini nih. Algoritma gak ngedukung kita gitu. Iya, betul. Banyak yang ngomongin juga soal jam upload, terus prime time. Terlepas dari itu semua, sebenarnya kita kan nggak bisa nyalahin yang kita nggak bisa kontrol ya. Yang bisa kita kontrol, ya kita coba kontrol aja gitu. Dan aku juga bilang sama tim, kita punya statement tuh jelas sebenarnya. Aku ngomongnya gini sama tim, semua yang baik, kalau kita berhasil, it's all glory to God, kita bilang gitu. Terima kasih lah Tuhan udah bantuin kita. Tapi kalau salah, itu gobloknya lu. Nah, kalau ini video kenapa-napa, berarti gobloknya lu. Apakah biasanya viewsnya ratusan ribu tiba-tiba cuma ribuan, ternyata salah algoritma? Mungkin, tapi yang bisa lebih disalahkan siapa? Kita yang pencet upload kok. Betul. Kita yang bikin videonya kok. Betul. Mungkin udah sesimpel nggak bisa nerima, lu tuh udah nggak relevan lagi, gitu aja sih. Tapi kan tadi sebelum kita bisa dapat data nih host, sebenarnya kan teman-teman mikir, oke, tapi kan the first thing that we have to do sebenarnya kita harus buat beberapa program dulu ya. Especially kalau kita bicara personal branding nih di social media. Berarti kan kita harus buat beberapa program atau pilar dulu, testing dulu, baru kita tahu dong datanya. Bener ya host? Nah untuk step pertama itu tuh biasanya gimana ngebacanya? Oke, orang ini kita segmennya ini gitu. Menentukan itu gitu loh. Oh ini 2 SKS nih, tapi Anjir. tapi 3 jam podcast kita. Iya, tapi intinya adalah
Gini sih, simpelnya gini. Aku juga kalau sama tim kita bikin program tuh nggak pernah minta mereka untuk detailin segmen kayak aku yang biasanya. Tapi kita pakai post-it. Oke. Itu cara termudah sebenarnya. Pertama-tama tuh kita harus tahu our target audience dulu. Nah, balik lagi ini ngomongin soal yang tadi algoritma. Jadi algoritma itu menurut kita adalah simpelnya kalau orang-orang yang belajar machine learning, which teman-teman Prodika pasti ngerti, it's just about dikasih rumus jika A maka B, A plus B jadi apa dan lain sebagainya. Berarti komponen variabelnya apa? Human behavior dong. Nah, human behavior yang harus kita record. Nah, human behavior ini as our target audience harus bold. Contoh, tanya, Hosea target audiensnya Devi gimana? Aku bisa jelasin sampai detail. Namanya Maya kira-kira. Maya ini umurnya 25 sampai 34 tahun, biasanya bekerja ataupun ibu muda. Mungkin dia kerja di daerah SCBD, spendingnya sekitar 8 sampai 12 juta sebulan, gajinya minimal kalau kerja berarti 20 sampai 30 juta sebulan. Dan rata-rata mereka mulai progressing untuk hidup sehat. Jadi mereka mulai mencari cara hidup sehat. Apa yang relate untuk mereka? Instead of aku bikin makanan sehat untuk Devi, kita bikin orang progressing untuk sehat. Konten programnya adalah kita bikin, contoh kita punya program namanya Viral Lebih Sehat. Makanan viral kita bikin lebih sehat. Ada lagi nggak dosa-dosa amat. Makanan yang kesannya dosa kita bikin versi lebih less guilty. Oke. Gitu. Jadi hit gak sama market? Hit banget. Hit banget. Iya. Kenapa? Karena balik lagi objektifnya apa dulu? Target audiensnya dulu dong. Iya. Jadi target audience. Oke. Target audience udah jelas. Iya. Kita tarik ke objektif. Kan target simple ini audience, itu objektif. sebenarnya prinsip OKR. Iya. Objektif, key resultnya apa? Ada, inisiatifnya apa? That's it. Betul. Nah, kita masukin ke sana. Tapi balik lagi nggak semua orang mikir konten itu as produk kan. Ya. Betul. Kita mikirnya konten itu produk gitu. Benar-benar. Anyways, ini bukan iklan. Jadi sebenarnya Pandin ini sebenarnya aku bisa dapat playbook number 2. Ya. Itu adalah target audience. Aku pernah bilang di episode I think yang pertama Yang ya, pertama. marketing tuh kita nggak bisa winning everyone. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menyenangkan atau mengambil semua orang, setiap produk, setiap brand, even content creator punya segmennya masing-masing. Betul. Dan yang tadi Hosea bilang itu, I think agree lah dengan memvalidasi dengan statement tersebut. Yang pertama itu harus target audience lo mau siapa dulu nih. Betul. Lalu dari situ bisa kita lihat konten-kontennya seperti apa yang kira-kira kita mau kasih ke target audience ini. Dan target audience ini mungkin tidak hanya secara demografik, tapi secara psikologi juga mereka nih senangnya apa, nyarinya apa, kebutuhannya apa. Benar nggak sih? Betul. Lalu kita buat program, setelah itu balik lagi ke data dan kita baca, dan itu yang akan menjadi kesuksesan berulang. Benar? Betul. Oke. Anyways, aku pernah nonton satu kontennya Purwadika yang ngomongin soal apa viral versus Branding. Nah, itu juga ini aku bahas sedikit ya, maksudnya sebelum masuk Iya. pertanyaan. Menurut aku lucu komennya. Komennya lucu banget. Lucu banget. Apakah viral bisa bayar sesuatu? Nggak bisa lagi. Masalahnya kalau viral tapi nggak sesuai target market, buat apa sih? Ya, Buat apa? Itu yang kita bahas. Ada satu influencer jual merchandise, followers jutaan di US, satu pun nggak ada yang beli. Iya. Aku lupa tapi namanya siapa. Aku pernah dengar Kan itu. ininya ya. Karena nggak dia punya kerjaannya, buying power. kerjaannya foto-foto, yang punya konten ini, tapi kerjaannya foto-foto seksi, kasih tunjuk aktivitasnya dia. Apakah orang mungkin suka dengan personality? Ya mungkin. Tapi waktu ditranslate ke produk, Enggak. Betul. Itulah yang aku maksud sebenarnya. nah, jadi kadang orang pikir, oh semakin banyak tap awareness-nya, semakin oke. Tapi kan prinsip, kita ngerti lah Ci, di marketing itu prinsip funnel, kita tuh harus nutup plot hole-nya. Betul. Dari awareness ke interest gimana, Benar. interest ke desire gimana. Which yang selama ini maksudnya kita kerjain kan Iya. soal itu gitu. Benar. Gimana caranya dari leads akhirnya bisa convert. Benar. Buat apa kita banyak leads, presentasi ke banyak orang, Tapi nggak ada awareness-nya yang banyak, convert. tapi nggak ada yang convert. Aku setuju. Iya. Jadi memang pemikiran itu yang sebenarnya kita coba luruskan juga. Benar, Kita mau benar. educate, bukan berarti Bukan viral tuh nggak menentang. penting, Iya. menentang. Cuman kalau viralnya kalau nggak membawa ke apa-apa, Iya. nggak ada conversion, ya Iya. buat apa Iya. gitu loh. Sekedar Bener, viral karena doang. kalau ditanya host lebih milih mana, viral nih 20 juta views, tapi yang convert 0,1%. Sama misalkan ya nggak sampai 20 juta, 1 juta views, tapi 80%. Ya itu dong. Iya. Itu dong. Iya, iya. Jelas udah pertama mungkin secara angka nggak beda jauh yang gimana secara conversionnya. Tapi berarti kita tidak bodoh
untuk nggak nutupin plot hole-nya. Ya. Setuju That's banget. Setuju banget. Gitu. Nah, inilah kalau misalnya sebenarnya perbedaannya marketing strategis kalau memikirkan social media as a product. Benar. As a business. Benar. Jadi dia akan mikirin funnel lagi, Pak. Ya, Tapi kalau misalnya teman-teman mau lakukan just for fun, for happy, nggak ada Ya, tujuan terserah. mau Nggak monetizing, apa-apa. Terserah. bebas. Terserah. Mau bikin konten apapun Bener. bebas. Karena saya masih mau cari cuan nih. Iya. Kalau Benar-benar. Pertanyaan aku yang selanjutnya nih, host. Oke. Sebenarnya social media game di Indonesia, especially di tahun 2024 ini seperti apa? Dibandingkan dengan negara lain, let's say negara tetangga Singapura. Soalnya aku pernah inget banget Hosea bilang sama aku, ya. dan aku itu sesuatu insight yang hit banget ya. hit banget gitu. Gue inget, Ci, kalau misalnya di Singapura nih followers lu aja 700 kalau udah dianggap dewa. Iya. Iya. Nah ini, aduh, ini baru kejadian banget. Jadi kita tuh anyways baru business trip lah kemarin. Devi bareng sama tim kita ada di invite bareng sama salah satu hotel di Singapura. Kita tuh di treat kayak dewa, Ci. Makan dianterin, semua dirapihin. Baru banget 2 hari lalu. Salah satu hotel bintang 5 di Indonesia juga kontak kita. Treatmentnya kayak, oh kita bisa bayar segini ya kak. Kita sampai kaget. Nah, maka kita bilang, maksudnya gameplaynya di Indonesia gimana sih secara social media? Iya. Because of semua orang influencer sekarang, semua orang punya followers, jadi nggak ada harganya kesannya. Oke. Nah, Berarti orang Indo ini sebenarnya banyak banget influencer. kalau 10.000 aja sekarang udah bisa bilang influencer dong. Oh iya. 10.000 banyak banget. Dan di Indonesia ini banyak banget. Banyak banget. Aku Instagramnya di private aja followersnya ribuan. Iya. Padahal di private. Kalau di Singapura gitu enggak? Enggak, Ci. Mereka tuh sampai ngelihat kita kaget. Hah? You got a million? Sampai mereka beneran kayak bingung. Gila, manusia mana yang bisa sampai punya a million gitu. Tapi kalau di luar negeri kan let's say Amerika itu udah Oh, kalau Amerika, biasa ya, Pak, ya? nah Amerika tuh justru mirip kayak Indo jadinya. Because of semua orang influencer, lu ketemu influencer di jalan juga bodo amat jadinya. Gitu. Gitu ya. Oke, ini lucu sih. Ini menarik. Panen ada yang mau ditanya nggak? Nah, Ini. itu jadi kalau tadi semua orang adalah influencer, berarti untuk membuat kita menjadi berbeda. Itu kayak gimana tuh? Untuk membuat kita jadi ini influencer yang pinter kah, yang bagus kah, yang berkualitas kah gitu. Jadi influencer yang divining yourself. Jadi influencer yang Otentik. Nah, balik lagi, proses produk mungkin sangat terlihat Cina sekali dan cuan sekali ya, Iya. tapi kalau dari kita tuh turunannya bukan bikin konten dulu baru cari produknya apa. Kita justru approach-nya adalah monetisasinya gimana, bisnis modelnya apa aja, baru kita bisa turunin gitu. Katakanlah kita konten soal bersih-bersih gitu. Kan sebenarnya kita bisa turunannya tuh bikin produk bersih-bersih, bikin Maksudnya service jadi bersih-bersih, bisnisnya ya. betul. Atau bahkan mungkin co-branding kita sebutnya sekarang. Jadi orang udah punya bisnisnya ya kita Kita collab. nempelin gitu. Dengan sesuai dengan services yang emang kita bisa kasih. Gitu sih. Tapi masalahnya kadang tuh orang mau jadi influencer ya mungkin emang mau punya followers saja dan nggak kenapa-napa kok. Boleh masalah. aja. Oke. Boleh aja. Tapi masalahnya mau jadi bold di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Sekarang di antara kita aja, maksudnya kayak Devi 1,3 gitu. Di 1,3 juta itu sekitarnya tuh 1 jutaan followers juga. Jadi Banyak kayak banyak. Nah, tapi apa yang bisa bikin kita kan BTW Devi tuh sekarang ini lagi collab marathon. Kita nanti shout out to Grainsly, Anon sama Mangkoku nanti dan masih ada banyak lagi lainnya. Kenapa? Karena kita treat ini as a business. Kita treat ini as a product. Kita do partnership. Kita ngobrolin sama mereka administrasinya gimana. Kita samperin mereka kalau misalkan mereka bukan kontak kita. Kita nggak nunggu bola. Oke. Kita langsung bikinin decknya. Sampai intinya ada salah satu manajemen, mungkin bisa dilihat aja nanti di akunnya Devi. Devi tuh ada collab sama salah satu penyanyi dari Filipina. Mungkin langsung tahu ke gambar siapa. Timnya langsung bilang, this is the first time gue ketemu tim di Indonesia especially. Yang mikirin kayak gini, punya data segininya, bahkan mau collab, lu siapin collab deck dulu. Menurut aku, ini bukan sesuatu yang hebat sih. Ini tahap wajar harusnya. Dalam sebuah bisnis itu sebenarnya Itu tahap wajar. Tapi karena ini di sosmed belum banyak Betul. nih Belum banyak. menggunakan ini menjadi sebagai produk. Yes. Karena Betul. banyak kayaknya di Indo itu orang tadi
aku kaget juga ternyata di Indonesia nih banyak influencer. Sebenarnya orang-orang Indo berarti kreatif. Iya. Terus dia mencoba tuh sering, Iya. ya kan bikin konten. Trial and Emang error. sekarang konten creator tuh banyak sekali, banget. Pak. Dan maksudnya ketika dia one hit wonder yang tadi si Betul. hostnya bilang, ya coba-coba aja deh. Ternyata orang suka nih, jadilah dia influencer. Kayak gitu kan. Yeah. Nah, tapi aku tadi mau ngomong yang playbook number 3 sebenarnya. Yeah. Oke. Jadi sebenarnya social media itu harus dipikirkan dari awal. Ya, Ini mau dijadikan bisnis Kemana, ya. atau mau dijadikan sekedar hanya bikin konten biasa. Aja. Kalau mau dijadikan bisnis, I think harus mikirin funnel yang Ya. tadi design thinkingnya dari Hosea itu is a must sih. ya. Jadi emang produk. Ya. Betul. Kan biasanya ada software as a service gitu. Ya. Nah kalau ini adalah social media as a product gitu As ya. a business As gitu a ya. business, social media Betul. as a business. Nah itu juga mungkin sebagai lanjutan dari playbook nomor 3 itu yang disebut usia adalah human IP. Betul. Gitu ya. Betul. Ini kan agak jarang nih orang yang ngomongin tentang human Iya. IP. What is human IP? Nah, aku nggak tahu sih, maksudnya ada yang pernah pakai term ini atau enggak. Tapi kita sebenarnya secara personal dan internal kita selalu sebut ini human IP. Berhubung, balik lagi, thanks to tim Invia, Mas Aji yang udah ngajarin soal ini, Mas Andre yang udah ngajarin juga soal IP gitu. Banyak media sekarang yang sebenarnya mungkin tanda kutip mulai sunset secara industri dan mereka mulai arahin ini ke IP. Ya, So what is IP sih? IP is an intellectual property. Property. Mereka itu mungkin sebenarnya sudah sering kita lihat selama ini, kayak kita nonton Shinchan zaman dulu, Yeah. Doraemon. Yeah. They are intellectual property yang Yeah. hebat banget. Yeah. Terus apa hubungannya host sama human? Biasanya orang sebutnya talent. Aku nggak mau sebut mereka talent, karena talent itu sampai di titik mereka jadi influencer aja. Sampai di titik influencer saja itulah talent. Betul. Oke. So Terus? what is human IP? Aku maunya mereka itu bisa punya business model yang bukan cuma satu revenue stream. So IP itu biasanya mainnya di licensing, di co-branding, di digital products, sampai services. Oke. Mereka juga sama. Oke. Human IP-nya aku. Contohnya sesimpel kayak Devi kita co-branding tuh udah beberapa kali bareng sama Nyonya Piyama, bareng sama Healthy Go, bareng sama Jago Coffee, yang nanti sama Crazy dan lain sebagainya. Terus Andi pun juga sama, kita bikin program bareng sama MIFX dan lain sebagainya. Itu kita sebut co-branding. Oke. Kita buat satu produk baru dengan DNA-nya kita masukin dan DNA DNA brand tersebut. So, gamenya Human IP ini kayak gimana? Human IP ini sebenarnya IP sendiri kan long last ya. Betul. Selama DNA-nya masih hidup. Betul, setuju. Bahkan kalau yang bikin karakternya udah nggak ada pun, Masih tapi DNA-nya masih ada, dia akan tetap hidup. Betul. Aku maunya tuh kayak gitu. Aku belum bisa buktiin mungkin sekarang. Karena puji Tuhan mereka semua masih hidup. Puji Tuhan mereka masih Iya. hidup. Tapi aku pengennya there is a day yang bahkan Devi lagi nggak di sana, Andi lagi nggak di sana, mereka tetap say, oh ini because of Devi nih. Legasinya tetap stay. Legacy tetap stays. Sorry, mungkin banyak yang nggak percaya dengan teori ini. Media online pun sekarang sudah sunset. Apakah mungkin someday influencer akan sunset? Mungkin. Any kind of business, startup aja bisa sunset kok. Iya. Betul. Tech industry aja bisa sunset. Betul. Yang sebesar itu kita nggak pernah nyangka. Betul. That's why aku langsung pivoting. Instead of kita ambil dari endorsement dan sponsorship saja. kita masih ada itu ya Yeah. semuanya. Tapi kita bisa ngapain? Devi, kita bikin produk, bikin co-branding. Andi, kita bikin digital product, bikin co-branding. Devin, kita build dia punya bisnis, gimana caranya Snap In ini bisa lebih bagus. Hansen pun demikian. Rizky pun kita bikin produk lagi, kita bikin existing bisnisnya lebih bagus lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk thriving lah. Ya, Ya. ya, ya. Gimana caranya kita bisa thrive di this crazy industry? Semua orang influencer, semua orang lebih besar dari kita, tapi kita nggak bold. Gitu. So human IP is not influencer Only only, Iya. karena human IP itu tujuannya untuk menciptakan legacy. legacy. Ya. Nah, itu adalah playbook yang Number 4. keempat. Ya. Jadi pertanyaan yang terakhir nih, karena kita udah seru banget dari tadi diskusinya ya. Kalau boleh kita emphasize ada top 3 mistake yang dilakukan orang-orang dan berarti jangan diulangi lagi. Sesuai dengan hasil diskusi kita dan hasil apa yang Hosea pernah jalanin gitu. Gimana buat bisa mengembangkan sosial media organik ini dan
bisa sesuai dengan tadi success story yang sudah diceritakan oleh Hosea. Oke. Sebelumnya disclaim dulu, I'm not an expert about this. Selama ini cuma jadi strategis dan membantu mereka. Itu satu. Kedua, aku punya caranya sendiri. Jadi mungkin cara ini nggak bisa apply dengan orang lain. Kalian nggak setuju nggak kenapa-napa. Iya. Terserah gitu. Ya. Nah, 3 kesalahan Ya. menurut aku. Tapi balik lagi ini dalam konteks kalau mau buat human IP ya. Tadi kita Iya. udah jelasin nih soal Udah human jelasin, IP nih. iya. Bukan talent, bukan influencer, human IP. Punya produk. 1, nggak punya mind map yang jelas. Nggak punya mind map. Asal Oke. bikin konten aja terus ya. Nggak tapi punya arah. nggak dipikirin. Nggak punya cara main ya, playbook Iya. ya. Iya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah bikin Bible-nya dulu. Bikin rangkanya dulu. Bikin mind map yang tadi aku sebut ada. Kita biasanya kalau mind map tuh ada personal brandingnya mau jadi apa. Kita wiring lagi audiensnya apa. Kita wiring lagi bisnis modelnya apa. Kita wiring lagi distribution channelnya apa. Kita wiring lagi programnya apa sampai ke content coverage dan lain sebagainya. Itu mind map yang aku sebut. Kedua, masih nggak mau lihat data. Data tuh nggak bisa bohong. Iya. Data tuh nggak bisa bohong. Insting bisa dipakai nggak? Bisa banget. Banyak. Anyways, aku bersyukur banget semua human IP yang aku pegang, mereka tuh orangnya insting banget. Karena jadi bisa ngimbangin. Iya. Kan? Aku tuh data banget. Aku tuh nggak pernah percaya insting. Iya. Walaupun aku punya insting juga, tapi aku selalu bilang enggak lah gitu. Lebih percaya sama data. Tapi insting memang harus diseimbangin sama data. Iya. Jadi lihat data. Kalau itu udah dilihat video detik 22 turnovernya tinggi, ya lihat dong. Detik 22 lu bikin Isinya apa? Nah, kadang orang nggak bisa lihat gara-gara apa? Gara-gara programnya nggak sama, Satu Hari- sama lain nggak punya punya kesamaan. koneksi. Iya, iya, iya. nggak punya segmen. Nah, conventional basis aja, TV itu punya segmen. Iya. Ya. In every program. Ya. Setuju. Udah terbukti, ngapain kita pusing-pusing bikin sendiri gitu kan? Dipakai Nah, itu. aja ya. Balik lagi, lihat data. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. Ini sebenarnya kesalahan yang biasanya dilakukan tapi nggak sadar. Nggak konsisten sama programnya. Nggak konsisten sama programnya. Jadi Kita bikin program banyak segmen gitu ya. A, B, C, D, E, F. Tiba-tiba skip yang C-nya. Karena ini pernah terjadi sama beberapa human IP yang aku pegang. Contoh, nih langsung gue sebut aja Devin emang yang paling sering nih. Devin nih. Jadi Devin tuh beberapa kali udah punya segmen, tapi segmennya diselipin, coba diganti. Nah balik lagi kalau orang yang kreatif kan Iya, mungkin mau coba. gitu. Aku udah bilang, anyways aku nggak nutup mereka punya creativity ya. Jadi kita tuh punya satu hari yang khusus untuk mereka do creativity, untuk coba-coba gitu. Jadi segmennya bisa dicabut pasang. Aku bahkan udah kasih gameplaynya. Oh, kalau mau do creativity ngapain? Cabut pasang segmen, boleh. Atau the whole segmen ubah boleh. Tapi infoin, jadi aku tuh udah bisa coba segmenting di program barunya gitu, ataupun aku udah tahu segmen yang di mix and match yang mana, gitu sih gambarnya. Jadi 3 tadi, pertama mind map, Mind map. lihat data, Data. sama yang terakhir itu Ketiga, kadang nggak konsisten sama programnya. konsistensi. That's it. Itu yang jadi playbook terakhir. Nomor 5, iya. Jadi hindari kesalahan-kesalahan tadi untuk bisa mencapai exponential growth untuk utamanya human IP ini bisa monetize akhirnya. Ya. Jadi dari diskusi kita yang seru banget sama Hosea dan Bu Mandy, kita punya 5 playbook hari ini. Yang pertama adalah harus rajin analisis data untuk tahu polanya, sehingga konten yang kita posting di sosial media itu bisa ketahuan nih mana yang works dan mana yang enggak. Dan kita jadi nggak cuman one hit wonder ya, karena kita bisa sustain berdasarkan data tadi. Betul. Yang kedua, know your target audience well gitu. Karena kita tidak bisa menyasar semua orang, tapi banyak juga nih yang asal langsung bikin konten tapi nggak tahu nih sebenarnya siapa sih target audiensnya. Bahkan tadi detail banget ya, nama, umur, kerjaan, dan gaya Sukanya hidupnya seperti apa, apa. Betul. dan lain-lain. Psikografiknya ya. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus tahu ketika mau bangun social media harus tahu dulu goalnya apa. Ya. Yang pertama, apakah social media ini mau dimonetize nantinya jadi sebuah bisnis, Ya. atau you do it just for fun. Ya. Karena dua hal ini akan berbeda sekali secara strategi. Betul. Dan yang keempat adalah human IP. Ini yang tadi diceritakan oleh Hosea, bukan cuma membuat kita jadi influencer aja yang dapat pendapatan dari endorse, tapi kita juga akan membuat legacy. Dan yang terakhir dan yang kelima, tadi ada 3 hal yang harus dihindari. Hosea bilang dalam membuat social media, yang pertama tidak punya mind map. Ya. Kedua, tidak membaca data. Dan yang ketiga, tidak konsisten. Itu dia. Itu dia. Rangkuman diskusi kita bersama Hosea
Thank you so dengan much Bu Mandy. host. Thank Marketing you. Playbook episode 3 ini semoga bermanfaat buat Yes. teman-teman semua, apalagi yang lagi mau bangun social media, semoga berhasil. Hosea sukses terus. Amin. Thank you for coming. Yes, Jangan thank kapok. you. Akan terus-terus di Purwadika kayaknya. Karena bentar lagi tetap di balik layar. Iya. Oke, thank you everyone for watching. Bye. Thank you. Bye.